Ya, kita akan mencoba fitur inbound kali ini, di mana kita akan menggunakan user login dengan role warehouse operator. Kita bisa langsung login terlebih dahulu. Lalu untuk mencoba fitur inbound, kita bisa pilih menu inventory. Lalu sini terdapat beberapa submenu. Untuk inbound, kita pilih inbound. Ini merupakan table data inbound. Namun karena belum ada inbound satupun, di sini table data masih kosong. Dan untuk inbound sendiri terdapat dua cara. Yang pertama kita create satu persatuan inbound atau kita create bundling inbound. Ya, sebagai contoh, kita akan membuat satu inbound terlebih dahulu. Kita klik menu create di sini untuk melakukan membuat satu inbound. Kita bisa pilih datanya di sini. Sebagai contoh kita akan pilih Lego Star Wars. Quantity bisa kita sesuaikan dengan inbound yang masuk, sebagai contoh 45. PIC sebagai penanggung jawab atau yang menerima barang atau menerima inboundnya. Sebagai contoh kita akan menggunakan Rahmi Anggra ini. Untuk supplier dan kategori di sini akan mengikuti dari produk yang sudah kita masukkan. Untuk attach foto dan dokumen di sini terdapat maksimum untuk foto yaitu 2 MB dan format yang bisa diterima adalah JPG, PNG dan JPG. Untuk dokumen sendiri di sini maksimumnya merupakan 5 MB size-nya dan mempunyai dan menerima data dengan ekstensi yaitu PDF. Ya, untuk attach foto biasanya digunakan untuk sebagai bukti bahwa barang tersebut benar-benar sudah ada dan sudah sampai inbound. Dan untuk attach dokumen sendiri biasanya adalah surat-surat yang dikirim berbarengan dengan inbound seperti DO atau PO. Bisa kita input saja dokumen sembarang dan foto sembarang. Jika sudah oke, data kita bisa simpan. Jika berhasil, akan ada notifikasi bahwa inbound berhasil dibuat atau data inbound berhasil disimpan. Kita juga dapat melakukan ubah data di sini. Kita bisa melakukan update. Pilih menu, pilih titik 3 pada row action, lalu pilih menu update, dan kita bisa melakukan update data di sini. Mengganti produk ataupun mengganti quantity. Sebagai contoh, saya akan mengganti quantity yang sebelumnya 45 menjadi 70. Lalu kita simpan untuk menyimpan perubahan. Jika sudah, maka akan ada verifikasi bahwa inbound data berhasil di-update. Oke, langkah kedua adalah kita melakukan input data inbound dengan bundling atau import. Sini kita bisa melakukan atau klik import ya pada button di pojok kanan atas. Lalu akan muncul pop-up atau modal yang berisikan dengan template sama file yang akan kita upload pada import. Ya, template ini sendiri adalah merupakan template yang bisa kita gunakan untuk mengimport data inbound. Sebagai contoh, karena kita sudah punya datanya, kita akan melakukan import inbound, pilih datanya, pilih data inbound, lalu jika sudah akan ada tertera sini tulisan nama filenya berbentuk Excel, XLS. Lalu jika sudah oke, kita bisa import inbound. Jika berhasil, akan ada notifikasi bahwa inbound berhasil dibuat dan beberapa data inbound berhasil masuk. Untuk bentuk template sendiri, kita bisa lihat pada data yang sudah saya buat sebelumnya, di mana untuk template inbound itu berisikan dari beberapa field yang diisi, yaitu diantaranya adalah ID. ID bisa kita kosongkan. Lalu inbound code, sini sebagai penanda bahwa inbound ini akan bundling atau tidak dalam satu kali inbound. Produk ID, di sini merupakan ID dari produk yang akan kita masukkan. Create 8 dan update 8 bisa kita kosongkan saja. Pada bagian quantity bisa kita isikan sesuai dengan inbound yang masuk. PIC bisa kita isikan dengan ID PIC atau penanggung jawabnya.
lalu create by, bisa kita isikan dengan nama kita sendiri, atau bisa kita kosongkan saja. Lalu untuk isi status, ya, kita bisa silakan checking untuk pengecekan data terlebih dahulu, dan image dan PDF, field image dan PDF ini bisa kita kosongkan saja. Ini adalah template yang saya buat sendiri. Terus untuk template yang disediakan dari fitur atau menu uh, import inbound ini bisa kita download. Dia mempunyai sebuah template yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, kita akan coba download terlebih dahulu. Kita simpan pada dokumen sebagai contoh. Data inbound berhasil download, bisa kita buka. Ya, untuk template yang disediakan di sini hanya ada inbound code sebagai bundling inbound, product ID sebagai penanda produk apa saja yang ingin dimasukkan, quantity sebagai tanda atau sebagai value untuk berapa banyak inbound yang masuk, dan PIC sebagai penanggung jawabnya. Ya, sebagai contoh, saya akan memasukkan inbound code yang sama atau bundling secara langsung. Dengan produk ID, saya akan buat 5 semua. Dan quantity dari produk masing-masing adalah 400. Saya akan buat bervariasi. Untuk PIC bisa kita isikan dengan ID PIC-nya. Sudah, kita bisa simpan data. Lalu kita akan masukkan ke dalam file import ini. Jika sudah sesuai kita import, maka data akan berhasil diimport. Tiga data bervariasi dengan kuantiti 400, 299, dan 300. Dan tadi kita mempunyai data produk ID dan juga PIC, di mana untuk produk ID kita bisa lakukan download atau ekspor dari sini. Jadi kita bisa menyesuaikan dari nomor produk yang dikasih. Sebagai contoh, kita ekspor produknya, kita simpan. Nah, untuk produk ID bisa kita sesuaikan dengan ID produk yang terdapat di sini. Kurang lebih untuk penginputan inbound seperti itu.